Cerita berjudul Cinta Seorang Skizofrenia ditulis oleh Dita Fatmarini. Part 11, Kantor Polisi. Saat di kantor polisi, aku diajukan beberapa pertanyaan. Tentu saja aku menjawab seperti apa adanya. Tak ada sedikit pun hal-hal yang kusembunyikan. Namun, hal tersebut malah tidak dipercaya oleh polisi itu. Beberapa lama di kantor polisi, ibu datang. Sepertinya Tony sudah memberitahu ibu. Syukurlah, semoga ibu bisa membelaku dan membuatku keluar dari tempat ini. Belum sempat ibu berbicara denganku, ibu diajak untuk berbicara dengan salah seorang polisi dalam satu ruangan. Cukup lama ibu di ruangan itu dan membuatku lelah menunggu. Saya sedang melayani beberapa pelanggan yang datang ke toko roti saya. Cukup ramai pelanggan hari ini, yang membuat saya tak henti-hentinya bersyukur. Entah kenapa pikiran saya lalu tertuju pada cinta. Sepertinya walaupun tetap di rumah, saya tetap tidak memiliki waktu yang banyak untuk cinta. Beberapa saat setelah itu telepon genggam saya berbunyi, dan itu panggilan dari nomor yang tidak pernah saya simpan sebelumnya. Singkat cerita, yang menelpon itu ternyata Tony, teman cinta. Kabarnya cinta ada masalah dan dibawa ke kantor polisi. Tentu saja saya kaget saat mengetahui kalau cinta sampai dibawa ke kantor polisi. Sebesar apa masalah yang ia buat? Tanpa pikir panjang, saya langsung menutup toko dan pergi ke kantor polisi sesuai arahan dari Tony. Saat tiba, saya melihat cinta dengan seragam yang penuh dengan bercak merah. Apa itu darah? Atau hanya cairan kimia? Apa yang terjadi sebenarnya? Banyak sekali pertanyaan yang ingin saya ketahui jawabannya. Ibu dari saudari Cinta? Tanya seorang polisi sebelum saya menghampiri Cinta. Iya benar, jawab saya singkat. Bisa ikut saya? Tanya polisi itu. Tanpa mengeluarkan kalimat apapun, saya mengikuti polisi itu masuk ke dalam satu ruangan. Dalam ruangan itu ada Tony duduk di sebuah kursi. Saya pun dipersilakan duduk di samping Tony. Jadi anak ibu telah melukai salah seorang guru yang dianggapnya itu teroris. Jelas polisi itu dengan singkat. Melukai? Teroris? Maksudnya apa, Pak? Saya benar-benar tidak mengerti dengan kasus yang menimpa anak saya. Tanya saya pada polisi itu. Jadi begini, Bu. Anak ibu berpikiran kalau gurunya itu adalah seorang teroris yang akan mencelakai teman-temannya. Dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, tidak ada satupun modus dalam kasus ini selain gangguan mental yang sepertinya dialami oleh anak ibu. Kebetulan ibu ada di sini, saya juga ingin menanyakan beberapa hal tentang anak ibu. Jelas polisi itu. Saya menjadi paham apa yang terjadi saat ini, dan sepertinya saya sudah terlambat untuk bertindak membawa Cinta ke psikiater. Baik, Pak, apa yang bisa saya bantu? Tanya saya ke polisi itu. Apakah ibu mengenal Tiara? Tanya polisi itu. Saya juga tidak begitu yakin, Pak. Tapi selama di Surabaya, Cinta mengaku memiliki teman yang bernama Tiara. Tapi saya sendiri tidak pernah melihat temannya tersebut, walau dia mengatakan temannya ada di sampingnya. Jelas saya pada polisi itu apa adanya. Sepertinya apa yang saya pikirkan benar-benar terjadi, tapi saya tidak memiliki hak apapun untuk menyimpulkan hal-hal yang berbau klinis. Tony, teman anak Anda, tadi juga sudah menceritakan kalau Cinta sering bertemu ibu penjaga UKS dan bapak tukang kebun sekolah yang dipercaya Cinta sebagai paman dan bibi Tiara. Tapi pada kenyataannya orang-orang tersebut memang tidak ada di kehidupan nyata. Saat ini anak ibu sepertinya sedang ditangani oleh seorang psikiater di ruang yang berbeda, dan kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil yang didapatkan oleh psikiater tersebut. Jelas polisi itu panjang lebar. Sebenarnya saya benar-benar kaget dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi saya memiliki mental yang cukup untuk tidak bertindak ceroboh. Saya ingin yang terbaik untuk Cinta, dan saya rasa dengan mendapatkan penanganan dari seorang psikiater adalah hal yang baik. Setelah berbicara panjang lebar dengan polisi itu, saya dan Tony dipersilakan untuk menunggu di luar. Saat duduk di ruang tunggu itu, saya bertanya pada Tony,
Apa kamu masih mau berteman dengan cinta? Maksudnya, Bu? Tanya Tony kepada saya. Iya, jika cinta memang mengalami gangguan pada mentalnya, apa kamu tidak takut dengan cinta dan ingin meninggalkannya? Tanya saya pada Tony. Saya sudah berjanji untuk menjaga cinta, Bu. Lagi pula, cinta selalu baik ke saya. Jadi tak ada alasan untuk saya menjauhinya, jawab Tony. Jawaban Tony membuat saya malu sebagai ibu yang sempat putus asa untuk anak saya sendiri. Padahal ini semua salah saya yang tidak memiliki banyak waktu untuk cinta. Bahkan Tony orang baru dalam hidup cinta bisa menerima cinta seperti apapun kondisi yang dialami cinta. Terima kasih nak Tony, ungkap saya kepada Tony. Tony membalas dengan senyum dan berkata, "Iya, Bu." Lalu saya menunggu cukup lama di ruang tunggu itu sampai cinta selesai diperiksa.